Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa selamat siang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk menemani makan siang Anda, apa kabar Indonesia Siang sudah menghadirkan informasi terkini dan terbaru dari seluruh Indonesia bersama saya Zinkanila dan juga Rehana Mezia. Betul sekali, nanti kita memiliki sejumlah informasi menarik, tapi sebelum itu Zinka dan juga pemirsa kita langsung saja memulai apa kabar Indonesia Siang ini dengan informasi yang pertama, di mana di Lampung Utara Lampung, seorang istri dan teman-temannya melabrak dan menganiaya seorang wanita yang diduga selingkuhan suaminya. Mirisnya penganiayaan itu dilakukan para tersangka di depan anak korban yang masih balita. Rekaman video penganiayaan yang dilakukan oleh seorang istri dan teman-temannya yang melabrak dan menganiaya perempuan yang diduga selingkuhan suaminya viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di rumah korban bernama Wulandari di Desa Ciamasi, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung pada hari Minggu 1 Desember 2024 lalu. Dalam rekaman video tampak tersangka Desi Elianti bersama teman-temannya mendatangi serta menganiaya dan menuding korban sebagai simpanan suaminya. Mirisnya, penganiayaan itu dilakukan para tersangka di depan anak korban yang masih balita. Selain menganiaya korban, para tersangka juga mengoleskan cabai ke alat kemaluan korban, hingga korban tidak sadarkan diri hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Mbak, nekat melakukan penganiayaan itu karena apa, Mbak? Karena saya sakit hati, Pak. Suami saya selingkuh sama Wulandari. Terus? Saya tahu udah 8 bulan nggak pernah ngasih kami nafkah lagi. Mbak ngelakuin penganiayaan itu dengan siapa? Dengan Meli sama Nelly. Mbak, apa aja yang dilakuin? Mukul atau apa? Saya pukul, saya siramin cabai mukanya, saya gigit. Saking keselnya, Mbak? Jambak, iya, saking kesal hati saya, Pak. Itu ya. Nyesel nggak, Mbak? Saya menyesal, Pak, dan saya meminta maaf kepada Ibu Wulandari atas perlakuan saya. Saya hilap. Emang Mbak sering mergoking suami sama dia? Udah sering, Pak. Berapa kali saya bicarain baik-baik sama mereka. Udah pernah ditengahin kepala desa, suami saya udah pernah janji nggak mau ngulangin lagi. Tapi dia masih. Jadi nyesel, Mbak ya? Ya, saya nyesal, Pak. Beberapa teman tersangka yang ikut menganiaya korban kini masih diminta aparat kepolisian untuk menyerahkan diri. Untuk pelaku masih kita dalamin lagi karena ada beberapa keterangan yang perlu kami lakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk pelaku ini itu berperan sebagai apa, Bang? Untuk pelaku dia berperan selaku orang yang melakukan penganiayaan langsung. Motifnya? Untuk sementara kita dalami motifnya karena ada hubungannya suami dari pelaku ada hubungan dengan korban. Polisi telah mengamankan 1 orang pelaku dan sejumlah barang bukti. Di antaranya mesin blender yang dipakai untuk menggiling cabai yang dioleskan tersangka pada saat menganiaya korban. Dari Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Warga desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara digegerkan dengan ditemukannya seorang wanita parubaya yang tewas di perkebunan sawit. Ya, pelaku berhasil diamankan di luar provinsi. Pelaku juga melarikan diri, pemirsa, setelah membunuh korban. Warga di Jalan Jatirejo, Desa Saintis, Kecamatan Percutse, Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara digegerkan dengan tewasnya seorang wanita parubaya bernama Marta Situngkir di perkebunan sawit. Tangannya penuh goresan. Pelaku berinisial MT melarikan diri setelah menghabisi nyawa korban. Petugas mengamankan barang bukti milik korban berupa telepon genggam dan sandal.
inilah ditemukan sosok jenazah almarhumah atas nama Tiar Marta Situngkir, lalu melakukan olah TKP dan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Lalu terhadap jenazah juga dilakukan visum et repertum, otopsi, dengan hasil otopsi mengalami perlukaan pada wajah, tepatnya bibir, lalu mengalami patah di tulang rusuk. Umur kematian adalah 2 hari kurang lebih. Umur kematian dari jenazah ketika kita mengawali melakukan penyelidikan. Pelaku diamankan di daerah Bagan Siapi-Api, Provinsi Riau. Pelaku melarikan diri setelah membunuh korban dan barang-barang korban yang dikuasai juga diamankan petugas. Pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari Jambi, di mana jasad anak 9 tahun yang tenggelam di Sungai Batang Tembesi, Sorolangun, Jambi akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Jasad korban ditemukan sejauh 3 km dari lokasi kejadian. Rizky Muda akhirnya ditemukan. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, jasad korban ditemukan tersangkut di ranting kayu. Selanjutnya, jasad anak usia 9 tahun itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Khotib Khuswen, Sorolangun. Sebelumnya dikabarkan korban tenggelam saat hendak mengambil sandal rekannya yang jatuh ke sungai ketika bermain perahu di Sungai Batang Tembesi. Namun naas, upaya korban gagal setelah kakinya terpleset dan jatuh hingga hilang tenggelam. Pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, Damkar PMI, serta dibantu warga setempat. Sudah ditemukan oleh tim tadi pagi jam 6.30 di daerah Pulau Pinang, di belakang perusahaan BWP, kurang lebih 3 kilo melebar dari perusahaan 3 kilo. Nah, kondisinya terlungkup dengan memakai baju warna merah karena mungkin lumpur, jadi bajunya jadi coklat dan celana hitam. Tersangkut jenazahnya? Tersangkut di ranting atau dahan yang kering. Usai ditemukan, jenazah Rizky Muda sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Khotib Khuswen, Sorolangun guna dilakukan visum dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Sorolangun, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Pemirsa, 3 orang pekerja sebuah pabrik di Karawang, Jawa Barat mengalami luka bakar, diduga akibat ledakan smelter atau tempat titanium. Ya, 1 pekerja mengalami luka bakar di bagian kaki, 2 diantaranya mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Inilah video amatir yang merekam saat pekerja yang menjadi korban dugaan ledakan smelter titanium di PT Monochem Surya, Jalan Raya Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat, dilarikan ke rumah sakit. Korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh atau mengalami luka bakar hingga 80%. Dalam insiden dugaan ledakan smelter ini, terdapat 3 pekerja mengalami luka bakar. 1 pekerja mengalami luka di bagian kedua kaki. Sementara 2 pekerja lainnya mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Kini ketiganya masih menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit. Menurut keterangan pihak pabrik, ketiga pekerja tersebut tengah melakukan pendinginan material titanium di dalam smelter. Namun diduga dipicu akibat kurang tepatnya waktu pendinginan menjadi penyebab meledaknya smelter tersebut. Meledak tuh saya masih di jalan. Jadi masih sekitar 100-an meter dari pabrik, itu kelihatan ada ledakan dari areanya situ. Di jalan ada info ledakan dari tungku, bukan ya, ledakannya itu bukan dari tungku. Setelah kita lihat itu ledakannya adalah dari tempat penyimpanan barang jadi. Jadi keluar dari tungku, barang ini disimpan di barang jadi, kita tarik keluar, kita siram, itu udah 1,5 jam kita siram dari panas sampai dingin.
sudah sesuai sama periode-periode sebelumnya ya, 1,5 jam kita siram, aman, kita tarik, kita siap-siap, kita angkat, kita panen gitu. Pas kita angkat itu, ternyata dia masih panas, dia makanya pecah gitu jadinya, seperti itu. Jadi tim yang ada di sekitar situ yang pegang hose itu yang terkena cipratannya, seperti itu. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait dugaan ledakan yang mengakibatkan 3 pekerja mengalami kecelakaan kerja. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, masih mengenai kebakaran di mana 2 korban ledakan smelter titanium di PT Monochem Surya Karawang, Jawa Barat meninggal dunia. Sementara 1 korban lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Korban meninggal akibat ledakan smelter titanium di PT Monochem Surya Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Masing-masing bernama Muhammad Lutfi Pamungkas dan Kasyanto. Keduanya merupakan warga Wonogiri dan warga Brebes, Jawa Tengah. Seluruh korban sempat dirawat di Rumah Sakit Primaya Hospital dan menghembuskan nafas terakhirnya pada Selasa sore. Sementara Hendra, warga Dukuh Karya Rengas Dengklok yang mengalami luka-luka masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hastin Rengas Dengklok. Polisi masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa meledaknya smelter titanium di PT Monochem Surya tersebut. Nasib dari anak bapak kecewa pisan, ampun aja, pura bapaknya. Dituduh mencuri ponsel, seorang santri di Boyolali, Jawa Tengah dibakar oleh tamu ponpes. Ya, korban mengalami luka bakar serius dan juga dilarikan ke rumah sakit, sementara pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Beginilah kondisi SS usia 15 tahun, santri Ponpes Darus Syahadah di Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang mengalami luka bakar serius usai dibakar pelaku Muhammad Galang Setia Dharma, seorang tamu ponpes. Pelaku usia 21 tahun yang juga berprofesi sebagai guru agama asal Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka serta ditahan mulai Selasa malam di Polres Boyolali. Dari hasil keterangan pelaku, peristiwa penganiayaan berencana ini bermula saat pelaku mendapat laporan dari adiknya yang juga salah satu santri pondok pesantren saat ponselnya hilang. Adik pelaku menuduh korban yang mengambilnya. Pelaku meminta penjelasan kepada korban yang tidak mengakuinya. Pelaku lantas menyiramkan BBM jenis Pertalite ke tubuh korban dan membakarnya. Itu tersangka menanyai kepada korban terkait dengan kejadian hilangnya HP dari adiknya. Ya. Pada saat menanya tersebut, tersangka ini menyiramkan bahan bakar bensin atau pertalite itu ke tubuh korban dan menanyakan berkali-kali, memang korban itu tidak mengambil sehingga tersangka ini menyulut korek. Ya. Akhirnya si korban ini terbakar. Korban mengalami luka bakar 38% di bagian leher, wajah, dan kaki. Saat ini korban masih dirawat di RSUD Simo, Boyolali. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal penganiayaan dan perlindungan anak. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana video pengeroyokan seorang pria oleh 5 orang pemuda di Kota Tegal, Jawa Tengah viral di media sosial. Dalam video tersebut, korban dipukul 5 orang dengan tangan terikat rantai yang diikatkan di sebuah pohon.
Inilah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan seorang pria yang diikat dengan rantai di sebuah pohon lalu dikeroyok 5 orang pemuda. Bahkan sebelum dipukul, salah seorang pelaku sempat berkata-kata menantang yang sengaja direkam sambil menunjukkan jari telunjuknya. Setelah itu, pria tersebut menjambak rambut korban dan memukuli kepala dan leher korban hingga terdengar suara pukulan. Aksi pengeroyokan yang viral di media sosial ini membuat polisi bergerak cepat mengamankan para pelaku pengeroyokan yang dilakukan di wilayah Kelurahan Muara Reja, Kecamatan Tegal Barat. Korban berinisial MAA berusia 26 tahun, seorang warga Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Sementara pelaku berjumlah 5 orang telah ditangkap oleh polisi. Kelima pelaku yang diamankan yakni KRN, RAK, NS, MFI, dan 1 pelaku masih di bawah umur berinisial FBS. Motif aksi pengeroyokan berawal dari pemberian uang muka sebesar 1 juta rupiah kepada korban untuk berangkat melaut. Namun korban mengingkarinya dan tidak mengembalikan uang muka yang diberikan pelaku. Korban lalu dicari dan diculik, dinaikkan ke dalam mobil, lalu selanjutnya dianiaya di sebuah objek wisata pantai di Kota Tegal. Pelaku ini jengkel karena uang yang diutang oleh pelaku ini kan tidak dikembalikan. Itu aja. Tidak ada motif lain, hanya dia bon kemudian diminta dikembalikan. Kan dia mau menjadi ABK itu. Korban mau menjadi ABK, tanggal sudah kemudian. Tapi pada saat mau berangkat dia tidak jadi berangkat sehingga ditagih. Saat itu dia sudah punya uang. Pelaku jengkel kemudian ya melakukan. Berapa nih nominalnya? Jumlah uang sekitar 1 juta. Akibat perbuatannya, kelima tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres setempat dan diancam kurungan lebih dari 5 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Trihandoko, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi lainnya di mana Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolres Jakarta Timur beserta karyawati korban penganiayaan di toko roti. Ya, dalam rapat kali ini korban bernama Dwi Ayu Darmawati diminta untuk menceritakan kronologi kejadian. Rapat dengar pendapat dengan Kapolres Jakarta Timur beserta karyawati korban penganiayaan di toko roti digelar oleh Komisi 3 DPR RI. Pegawai toko roti yang mengalami kekerasan fisik oleh anak bos toko roti di tempat dia bekerja, ia sampaikan kejadian dan bukti-bukti terkait kasus penganiayaan ini. Korban menjelaskan bahwa peristiwa ini terjadi pada 17 Oktober lalu. Korban mengaku pelaku sudah berkali-kali melakukan kekerasan fisik dan verbal kepadanya. Jadi posisinya saya kan lagi kerja. Tanggal berapa itu Mbak Dwi? Tanggal 17 Oktober jam 9 malam. Jam 9 malam 2024 ya. 17 Oktober 2024. Si pelaku dari luar masuk ke dalam toko, terus duduk di sofa, terus dia mesen GoFood. Setelah abang GoFoodnya datang, di situ dia nyuruh saya nganterin makanannya ke kamar pribadinya. Terus di situ saya nolak karena di situ bukan tugas saya juga, makanya saya nolak. Ada hal lain juga dari sebelum kejadian ini, dia juga pernah ngatain saya miskin, babu. Terus dia juga sempat ngomong orang miskin kayak lu nggak bisa masukin gue ke penjara, gue nih kebal hukum. Dia sempat ngomong kayak gitu. Terus saya di situ mau resign, tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Akhirnya saya dan karyawan yang lain minta untuk bikin perjanjian kalau saya nggak mau nganterin makanan si pelaku lagi. Dari situ saya nolak. Pas saya nolak berkali-kali, dia ngelempar saya pakai patung, terus ngelempar saya pakai bangku, habis itu ngelempar saya pakai mesin edisi BCA,
Habis itu saya ditarik sama ayahnya si pelaku. Terus karena HP sama tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi ke dalam. Tapi saya malah dilempari lagi pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat banyak oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya saya dilempari lagi pakai barang-barang. Terus yang endingnya di situ saya dilempar pakai loyang kue sampai kepala saya berdarah. Jadi berkali-kali itu Mbak ya? Iya. Dari jam 9 itu ya? Iya. Pertama setelah dia minta Mbak Dwi mengantarkan makanan nggak mau, dia sudah melakukan melempar. Ya, waktu mau pulang dilempar lagi sampai kena. Itu kena semua itu ya? Kena semua ke badan saya semua. Ke badan. Oh, nggak ada yang nolong waktu itu? Nggak ada. Nggak ada. Teman-teman yang lain nggak ada ya di situ ya? Nggak ada, saya di situ cuma berdua sama teman saya satu. Oh, Oke. Sesudah kejadian, korban mengaku sudah melapor ke Polsek Rawamangun dan Polsek Cakung, namun ditolak karena tidak sesuai dengan TKP. Habis kejadian itu langsung lapor ke Polsek Cakung. Ke Polsek Cakung. Rawamangun dulu. Rawamangun. Iya, tapi di situ emang nggak bisa nanganin karena. Oke, kejadiannya di Cakung. Akhirnya dirujuk ke Cakung, yang di Cakung juga nggak bisa nanganin juga. Kenapa yang Rawamangun menolak? Apa alasannya waktu itu? Mungkin TKP-nya. TKP. Oke. Akhirnya saya disuruh ke Polres Jatinegara, Jakarta Timur. Ke Polres Jakarta Timur di Jatinegara. Ya. Itu hari itu juga, hari yang sama. Itu juga. Jadi hari itu Mbak bolak-balik ke 3 kantor polisi. Iya. Diantar siapa? Teman-teman sama keluarga. Oke. 17 Oktober Mbak bolak-balik 3 kantor polisi, akhirnya diterima di Polres Jakarta Timur di Jatinegara itu ya? Iya. Komisi 3 DPR RI memastikan untuk memproses hukum secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan akan dikirim tim untuk mengawal persidangan. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Putra, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai melakukan rapat dengar pendapat, Habibur Rahman selaku Ketua Komisi 3 DPR RI mengatakan pihak Komisi 3 akan mengawal kasus penganiayaan yang dialami karyawan toko roti oleh anak pemilik toko roti tersebut. Yang terpenting sebetulnya satu, status kejiwaan orang ini. Jangan sampai ya ada upaya-upaya untuk membebaskan tersangka dengan dalih kesehatan mentalnya, ya. Karena dia kan bisa beraktivitas, artinya dia bisa bertanggung jawab secara hukum, ya. Dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Kami akan kawal terus, bahkan tim sekretariat nanti akan hadir dalam persidangan, ya, memantau persidangan ini, ya, dan kami akan koordinasi juga dengan Kejaksaan, ya, Jakarta Timur untuk memastikan pelaku dituntut berat, ya. Karena saya pikir berulang ya Mbak Ayu ya peristiwanya ya, dan kita juga jamin ya ini Mbak Ayu tidak diganggu. Kalau kemarin kan tadi ada misalnya di seolah-olah ada pengacara dari Polda dan lain sebagainya, kita juga akan cari itu siapa orang-orang itu juga. Bukan begitu Pak kuasa hukum ya, dan sekarang sudah ada kuasa hukum yang baru ya dari timnya Pak John LBF ya, sama-sama kita kawal ya. Siap. Pak ya. Ya pemirsa, masih mengenai kasus pemilik toko roti di mana pelaku penganiayaan karyawati toko roti di Cakung, Jakarta Timur, GSH tak berkutik saat ditangkap di sebuah hotel yang terletak di Sukabumi, Jawa Barat. Aksi kasar pelaku disertai pelemparan barang menyebabkan korban mengalami pendarahan di kepala hingga memar pada tubuhnya. Inilah perbuatan GSH terhadap karyawati toko roti di Penggilingan Cakung, Jakarta Timur yang viral di media sosial.
Kata-kata kasar dilontarkan disertai dengan pelemparan barang hingga membuat korban trauma, terekam kamera amatir. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 17 Oktober 2024 ketika Gesa, anak pemilik toko, meminta Dwi Ayu untuk mengantarkan makanan pesanannya ke kamar pribadi. Permintaan ditolak oleh Dwi Ayu karena bukan merupakan tugasnya, apalagi ia sedang menyelesaikan pekerjaan lain di toko. Penolakan itu memicu kemarahan Gesa yang kemudian menyerang dengan cara melemparkan beberapa barang termasuk kursi. Korban mengalami pendarahan di bagian kepala hingga memar pada tubuh. Saya di situ dilemparin lagi, terus endingnya saya dilempar pakai loyang gitu, terus ujungnya mungkin kena kepala saya di sini terus berdarah. Polisi bergerak cepat meringkus Gesa yang ternyata berada di hotel daerah Sukabumi saat tengah menginap bersama keluarga. Polisi menetapkan Gesa sebagai tersangka penganiayaan terhadap karyawati toko roti. Dan pada saat kami klarifikasi dalam tahap penyelidikan ini, dan kami sudah meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dari tahap penyidikan itulah saat ini kami sudah mengamankan saudara terlapor dari GSH tersebut, dan bersangkutan bersama dengan keluarganya berada di Hotel Anugrah Sukabumi. Gesa dijerat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya pemirsa, berawal dari lelucon di media sosial. 3 orang pemuda di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Selasa petang memaksa seorang remaja berkebutuhan khusus untuk menyantap daging kepala musang yang telah dimasak. Ya, video perundungan tersebut viral di jagat dunia maya. Petugas kepolisian pun telah menangkap seluruh pelaku. Inilah video amatir yang direkam oleh 3 orang pelaku saat seorang remaja berkebutuhan khusus menyantap daging kepala musang yang telah dimasak di Kampung Muara Ciwidey, Desa Cilampeni, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Video berdurasi 15 detik yang diabadikan oleh 3 orang pelaku pada Selasa 10 Desember ini kini telah viral dan menuai banyak komentar dari warganet. Keluarga korban mengetahui adanya video korban viral di media sosial dari tetangganya. Pihak keluarga tidak menerima atas perbuatan lelucon yang telah dibuat oleh ketiga pelaku dan telah melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Kalau pihak keluarga merasa nggak gimana ya? Nggak terima. Yang melakukan perbuatan ini melakukan dengan motif iseng-iseng, ya, memberikan daging musang yang sudah dimasak kepada yang bersangkutan, yang anak yang berkebutuhan khusus, sambil berkata bahwa ayo mabuk dulu, makan kayak anjing yang sudah 3 hari tidak makan. Nah, melihat videonya viral dan pihak keluarga tidak terima, kemudian sempat berkonsultasi ke Polsek dan kemudian dilaporkan ke Polres. Kini kasus video viral remaja makan daging musang telah ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bandung. Ketiga pelaku telah ditangkap petugas dan dijerat pasal 45A tentang informasi elektronik dengan ancaman kurungan penjara selama 6 tahun. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Suhendar, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kronologi kejadian tersebut sudah bersama dengan kami, yakni Ibu Apong Wartini, ibunda dari remaja berkebutuhan khusus yang dirundung oleh 3 orang pelaku. Selamat siang Ibu Apong. Selamat siang Mbak. Ya, Bu, ini kami turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada keluarga Ibu. Tapi Bu, ini kami ingin tahu ketika kemudian pertama kali mengetahui video tersebut viral, ini tanggapan dari keluarga seperti apa Bu Apong? Sangat sakit hati Mbak, saya nggak terima anak saya diperlakukan seperti itu, seperti binatang.
Dan kata-katanya itu yang bikin sakit hati, Mbak. Mungkin Mbak juga punya anak ya, apalagi kan anak saya ini anak berkebutuhan khusus yang harusnya dilindungi, harusnya disayang, malah diperlakukan seperti begitu, Mbak. Saya merasa sakit hati sekali, saya tidak terima perlakuan ini, Mbak, begitu. Iya Bu, tentu saja ini mengiris hati kita semua ya yang menontonnya. Ibu, tapi mohon maaf Bu, apakah putra Ibu mengenal baik pelaku yang melakukan hal tersebut, Bu? Mengenal ya, kenal. Biasa ada suka nongkrong gitu di tempat kejadian gitu. Kenal dekat. Berarti berteman ya Bu mereka? Juga dekat. Ya kalau berteman, anak saya kan gimana ya Mbak, berkebutuhan khusus. Jadi kalau soal berteman, anak saya kan bicaranya tidak lancar. Jadi dia kalau ngobrol atau bergaul itu paling sama bapak-bapak, Mbak. Jadi jarang sama anak sebayanya gitu. Baik, Bu Apong, ini kami juga ingin tahu peran dari masing-masing pelaku ini seperti apa, Bu Apong? Yang saya tahu, yang memviralkan di TikTok itu saya tidak mengenalnya, dan itu yang bikin videonya juga saya tidak kenal. Nah, kalau yang bilang kayak anjing yang 3 hari belum makan itu saya kenal, Mbak, gitu. Oke, Ibu, waktu kejadian tersebut, Ibu ingat gak Ibu sedang berada di mana dan kejadiannya itu direkam oleh pelaku tindakan sadis tersebut di mana, Bu? Saya lagi di rumah, Mbak. Tiba-tiba ada posisi anak Ibu di mana? Oh, posisi anak saya waktu itu ada di rumah. Ada kan waktu terima video itu udah mau sore, udah jam 3-an, Mbak. Gitu. Oke, anak Ibu, saya lagi ada di rumah. Ya, Mbak. Iya. Silakan Ibu, dilanjutkan Ibu. Ya, Mbak, gimana, Mbak? Ya, baik, ini Bu, mungkin kalau kita menyinggung sedikit mengenai pelaku begitu ya Bu, dari pihak keluarga, terutama ini dari Ibu sendiri selaku ibu korban, apakah kemudian sudah memaafkan pelaku ini, Bu? Kalau masalah memaafkan, alhamdulillah saya pasti memaafkan, Mbak. Semuanya juga saya maafkan. Cuman ini kan udah laporan ke Polres. Kalau masalah itu mungkin hukumnya masih berjalan, Mbak. Begitu, Mbak. Kalau masalah memaafkan, insya Allah saya memaafkan, Mbak. Oke, Ibu, bisakah Ibu menceritakan kronologisnya seperti apa, Bu? Anak Ibu waktu itu saat disuruh makan tersebut berada di mana, Bu, bersama pelaku-pelaku tersebut? Itu kejadiannya katanya kan hari Selasa ya, Mbak ya. Jadi saya nggak tahu itu posisi mungkin malam mungkin ya. Soalnya anak saya kan suka suka keluar kalau udah ngaji dari masjid suka keluar gitu, suka jajan. Nah mungkin waktu dikasih makanan itu, nah saya nggak tahu gitu. Posisi saya kan di rumah. Ini di kejadiannya kan agak jauh lah dari rumah gitu. Ya, baik Bu. Tapi usai kejadian ini, kemudian saat ini korban seperti apa kondisinya, Bu? Ya lagi sakit. Anak saya lagi sakit karena mungkin kemarin kan dari sekolah dijemput itu jam 10 langsung ke Polres dan malam pulang jam 9 malam. Jadi mungkin masuk angin, jadi sekarang katanya pusing begitu, Mbak. Oh, usianya berapa, Bu, anak Ibu? Anak saya usianya 22 tahun, Mbak, tapi kelakuannya kayak masih kecil gitu, kayak umur belasan lah gitu. Oke, Ibu. Baik, Ibu Apong, ini kami ingin tahu juga langkah selanjutnya kemudian yang akan dilakukan oleh keluarga terhadap kejadian ini seperti apa, Bu Apong?
Saya udah menyerahkan semuanya ke Bapak Polisi, Mbak. Biar Bapak Polisi aja yang menindak, begitu, Mbak. Baik. Baik Bu Apong, terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga juga anak Ibu selalu diberikan kesehatan, Ibu juga selalu diberikan kesehatan, dan kejadian ini juga tidak terulang pemirsa di bagian Indonesia manapun. Amin ya Allah. Terima kasih, Mbak. Ya, pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Polisi membongkar pabrik percetakan uang palsu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ya pemirsa, pembuatan uang palsu ini diduga dilakukan di dalam kampus ternama yang disinyalir melibatkan oknum dosen dan staf kampus. Polres Goa, Sulawesi Selatan membongkar pabrik uang palsu yang berlokasi di dalam kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berlokasi di Samata, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sebuah ruangan yang digeledah polisi pun tampak berantakan. Yang tak kalah mengejutkan, praktik pembuatan uang palsu ini diduga melibatkan oknum dosen dan staf kampus. Kendati sudah masuk tahap penyidikan, pihak kampus masih enggan buka suara soal kasus yang tengah ditangani Polres Goa, Sulawesi Selatan. Tidak ada. Itu tadi ada Pokoknya diperiksa ya Pak. Diperiksa Pak. Ini ruangan yang dicek ya. Apa saja Pak? Tidak ada pernyataan ya. Nanti setelah rilis kepolisian. Jadi tadi apa dicek tadi Pak? Dicek itu Pak. Nanti setelah rilis kepolisian ya. Ruangan apa tadi yang dicek Pak di atas? Nanti setelah rilis kepolisian. Tidak boleh kita mengungkapkan apa-apa. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya setelah pihak kepolisian membongkar pembuatan dan peredaran uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar oleh pegawai perpustakaan. Sementara pihak kampus mengatakan saat ini telah menonaktifkan kepala perpustakaan dan stafnya untuk menjalani pemeriksaan. Pengungkapan pabrik uang palsu berawal dari temuan uang palsu senilai Rp500.000 di wilayah Kecamatan Palangga yang telah diidentifikasi dengan pecahan Rp50.000. Dari temuan inilah polisi mengembangkan dan berhasil mengungkap peredaran dan lokasi produksi uang palsu dan menangkap 4 orang anggota sindikat di Mamuju. 2 diantaranya diduga merupakan ASN di Pemprov Sulawesi Barat. 4 orang yang ditangkap tersebut merupakan pengedar uang palsu yang dicetak di kampus UIN Samata Goa. Upal tersebut diedarkan oleh pelaku di toko kelontong yang ada di seputaran Mamuju. Sedikitnya ada 100 jenis barang bukti yang telah disita oleh penyidik Polres Goa dan 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara uang palsu pecahan Rp100.000 yang disita berjumlah 4.467 lembar dengan total Rp46.700.000. Polres Goa sedang menangani perkara uang palsu. Ya, kami dimulai di awal Desember tahun 2024. Ya, bahwa benar saat ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Ya, sudah kami tingkatkan ke penyidikan. Ini masih kita kembangkan lagi. Saat ini kami sudah mengamankan 15 tersangka. 9 sudah kita lakukan penahanan. 5 dalam perjalanan dari Mamuju, 1 dalam perjalanan dari Wajo. Polisi masih mendalami motif dan peran masing-masing tersangka. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Idris Tajanang, TV One mengabarkan. Masih mengenai percetakan uang palsu, pemirsa, di mana polisi membongkar pabrik percetakan uang palsu yang diduga dilakukan di dalam kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang disinyalir melibatkan oknum dosen dan juga staf kampus. Berikut pemirsa laporan Firda Jomardi dari lokasi untuk Anda. Sumba Opo pemirsa, dan tepat di tempat saya melaporkan saat ini merupakan perpustakaan dari UIN Alauddin Makassar di lantai 1, di mana tempat ini diduga kuat merupakan tempat
produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar, dan akan saya gambarkan dari pintu masuk ini. Kita akan memasuki lobi, dan setelah berjalan dari lobi pemirsa terdapat lorong setidaknya sepanjang kurang lebih 15 meter, di mana di lorong inilah diduga menjadi tempat produksi uang palsu di kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Dan saya akan memperlihatkan bagaimana detail ruangan tempat produksi uang palsu tersebut pemirsa. Sampai di sini mahasiswa dan juga staf masih bisa mengakses WC, namun setelah 30 cm dari sini terdapat sebuah dinding sebelumnya. Dinding ini terbuat dari plafon semi permanen begitu. Bisa dilihat dari bekas bor ini pemirsa di sebelah sini dan juga sampai atas, kemudian juga ada di sisi sebelah kanan, di mana dinding semi permanen ini diperkirakan sepanjang 2 meter, sepanjang 3 meter atau 4 meter ke atas, dan lebarnya itu sepanjang 2 meter. Dan di sini juga saya akan memperlihatkan kepada Anda banyak sekali bekas alat berat, yang kemungkinan ini bekas alat-alat berat yang digeser sehingga menyebabkan bekas begitu di keramik. Banyak sekali dari koridor ini hingga sampai ke lobi depan, bekas-bekas seperti ini banyak sekali terlihat. Dan saya akan memperlihatkan ke Anda juga di sini banyak bekas-bekas lemari. Terlihat ini bekas lemari pemirsa, dan di sini juga terdapat kelihatan ini adalah bekas dari kabel yang dirapikan melintas ke atas melewati jendela. Diduga kuat berarti di sini ada mesin begitu yang beroperasi, dan di sini terdapat sebuah ruangan yang saat ini terkunci, namun sebelumnya juga dapat dilihat layar kaca Anda, sebelumnya ini bisa terbuka, dan di dalamnya ini, pemirsa, ini bisa terbuka, di dalamnya ini terdapat sebuah WC juga, namun sebelumnya ini menjadi tempat, diduga kuat tempat ini juga menjadi produksi uang palsu di kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Dan sebelumnya di tempat ini dipasangi busa kedap suara. Di jendela ini juga dipasangi sebuah papan yang tidak bisa terlihat pemirsa dari luar maupun dari dalam. Di tembok-tembok ini juga sebelumnya dipasangi busa-busa peredam suara, sehingga ruangan ini bisa dikatakan kedap suara. Tidak ada mahasiswa yang bisa mendengar apa yang dilakukan oleh para pelaku untuk memproduksi uang palsu di kampus 2 UIN Alauddin Makassar. Dan sampai saat ini untuk tersangkanya sendiri terdapat 15 tersangka yang telah diamankan, di mana 9 tersangkanya lagi ini sedang dalam masa sudah ditahan di Polres Goa, dan 6 tersangka lainnya sedang dalam pengejaran. 5 orang sedang berada di Mamuju dan 1 orang lagi sedang berada di Wajo yang akan menuju ke Polres Goa. Dan barang bukti yang disita dari tempat ini pemirsa seperti mesin cetak uang palsu, kemudian juga mesin pemotongan uang palsu, dan juga uang palsu sebesar 446,7 juta di nominal uang 100 edisi terbaru. Ya pemirsa, mari kita lihat laporan Firda Jumardi di Polres Goa. Halo Firda, bagaimana dengan perkembangan dari kasus percetakan uang palsu ini di sana? Ya, Zinka, Rehana, dan juga pemirsa, untuk proses penyidikan ini masih terus berlanjut. Keterangan terakhir dari pihak kepolisian, tersangka berjumlah 15 orang, 9 tersangka telah ditahan dan 6 tersangka masih proses penangkapan. Namun informasi terbaru yang kami dapatkan pemirsa, pada Selasa malam ini Satreskrim Polres Goa bekerja sama dengan Polres Mamuju ini meringkus 7 tersangka lainnya di 2 tempat berbeda. 6 orang ditangkap di Mamuju dan juga 1 orang ditangkap di Majene setelah 4 hari pengejaran. Dan 1 orang lagi ini yang berada di Kabupaten Wajo, hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi apakah masih dalam proses penangkapan ataupun telah berada di Polres Goa karena sudah diamankan oleh kepolisian. Namun ketika kita akumulasikan, setidaknya ada 17 tersangka karena memang sebelumnya pihak Kapolres Goa tidak menampik jika para tersangka ini akan terus bertambah seiring berjalannya penyidikan.
Adapun tersangka yang sudah diungkap terdapat Kepala Perpustakaan Kampus UIN Alauddin Makassar, pemirsa, kemudian terdapat staf honorer, dan dari 7 tersangka malam tadi yang diringkus ini 2 diantaranya merupakan ASN dari Sulawesi Barat. Dan dapat kami informasikan juga kepolisian mengamankan 100 barang bukti, diantaranya adalah uang palsu pecahan 100.000 berjumlah 446,7 juta. Pecahan 100.000 edisi terbaru. Dan juga terlihat di belakang saya, ini merupakan barang bukti lainnya, merupakan mesin cetak uang dan juga styrofoam anti pengedap suara, pemirsa. Jadi di tempat saya melaporkan kemarin adalah di TKP produksi uang palsu. Di sana itu sangat kedap suara sehingga tidak ada mahasiswa yang bisa mendengar suara dari ruangan yang disekat tersebut. Dan ini adalah styrofoam yang dipakai untuk suara itu bisa tidak terdengar. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga, kami akan terus mengupdate proses penyidikan dan produksi uang palsu di dalam kampus, karena di mana besok ini, yaitu hari Kamis, akan dilakukan rilis kasus. Kita akan mengetahui, pemirsa, apa motif dari para tersangka, kemudian sejak kapan produksi uang palsu di dalam kampus ini berjalan, dan juga kemana para tersangka ini mengedarkan uang-uang palsu tersebut. Dan juga satu yang lebih penting, apakah mesin cetak ini digunakan untuk mencetak majalah, kemudian juga karya ilmiah untuk dunia pendidikan di dalam kampus, ataukah memang mesin cetak uang ini digunakan secara pribadi untuk mencetak uang palsu. Demikian, Rehana, Zinka. Ya. Baik, Firda Jumardi melaporkan langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya, di mana buntut terungkapnya produksi uang palsu di dalam kampus, ratusan mahasiswa UIN Alauddin menggelar demo mendesak rektor untuk mundur diri dari jabatannya. Adu mulut antara pihak kampus dan mahasiswa ini terjadi saat ratusan mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas kampus 2 UIN Alauddin Makassar menggelar aksi unjuk rasa di depan rektor kampus yang berada di Samata. Mahasiswa menuntut agar rektor mundur dari jabatannya setelah pihak kepolisian membongkar pembuatan dan peredaran uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar oleh pegawai perpustakaan. Sementara pihak kampus mengatakan saat ini telah menonaktifkan kepala perpustakaan dan stafnya untuk menjalani pemeriksaan. Kasus produksi miliaran rupiah uang palsu ini kini dalam penyelidikan Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari beberapa penyidik yang kemudian saya temani komunikasi, hampir 2M uang palsu yang didapatkan sebagai barang bukti, dan staf rektorat itu diangkut pas di belakang rektor, di belakang gedung rektorat. Itu bisa diduga kuat bahwasanya semua hal yang terjadi hari ini itu memang merujuk ke sana. Jadi kalau memang rektor ini mempunyai sifat kesatria menurutnya Profesor Mata, maka dia harus mengundurkan diri sebagai tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, sebagai penanggung jawab full di UIN Makassar. Kita tunggu rilis polisi. Oke. Terima kasih. Suruh masyarakat untuk tenang, sabar, dan mendorong ini investigasi yang dilakukan polisi tumpas sampai ke akar-akarnya. Ya, pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pembunuh siswi SMP asal Serdang Bedagai, Sumatera Utara yang tewas dalam karung goni akhirnya terungkap. Ya, pelaku merupakan pecandu narkoba yang tega membunuh hanya untuk mengambil sepeda motor milik korban. Pelaku pembunuhan sadis seorang siswi SMP berusia 13 tahun bernama AS yang ditemukan tewas dalam karung goni di Dusun 3 Desa Lubuk Basan, Kecamatan Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, akhirnya terkuak. HFN, pria pengangguran 27 tahun ini dengan kejinya tega membunuh AS
hanya untuk mengambil sepeda motor milik korban. Pelaku diketahui merupakan pecandu narkoba dan tinggal tidak jauh dari kediaman korban. Dengan sebatang bambu, pelaku menghantam kepala korban dari belakang. Usai pingsan dan terjatuh, pelaku langsung meruda paksa korban. Selanjutnya, pelaku mencekik korban hingga tewas, kemudian memasukkannya ke dalam karung goni dan membuang korban di areal perkebunan sawit. Selain memberikan tembakan di kedua kaki pelaku, polisi menyita barang bukti sepeda motor korban dan kayu yang digunakan tersangka memukul korban hingga pingsan. Berdasarkan keterangan tersangka dan juga kita sudah lakukan tes urin positif pengguna narkoba, dan atas pengakuan tersangka sendiri memang malam sebelumnya baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu. Atas perbuatan keji pelaku, keluarga korban berharap aparat penegak hukum mengganjar perbuatan pelaku dengan hukuman setimpal. Dari Serdang, Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Zulpan Balo, TV One mengabarkan. Iya pemirsa, bagaimana kronologi kejadiannya? Kita sudah bergabung bersama dengan Bapak Supardi Harefa selaku dengan ayah korban ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Ya. Pak, sebelumnya ini kami turut berduka cita dengan apa yang terjadi kepada keluarga Bapak. Tapi Pak Supardi, ini kami ingin tahu kemudian kronologi kejadiannya pertama kali seperti apa, Pak? Ya, kehilangan, Bu, pertamanya, Bu. Hilangan, dicari-cari pun nggak jumpa, dicari kemana-mana pun nggak jumpa, Bu. Siang malam dicari pun nggak jumpa. Baik, Pak Supardi. Baik, Pak Supardi, ini kemudian ketika pertama kali keluarga mengetahui kejadian ini, responnya seperti apa, Pak? Ya dicari, Bu, dicari. Cari dia dugaan dia tuh diculik, Bu, bukan. Oke, Pak. Ini informasinya kan pelaku sudah tertangkap. Apakah korban atau mungkin keluarga ada yang mengenali pelaku ini, Pak? Nggak ada, Bu. Nggak ada yang kenal. Berarti Bu. tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku ya, Pak? Nggak ada, Bu. Baik, Pak Supardi, ini kami juga ingin tahu kemudian komunikasi terakhir dengan korban seperti apa, Pak? Mungkin bisa diceritakan? Komunikasi terakhir, nah, itu loh, dia sekolah jam 7 itu kan. Terakhir dia aku suruh beli minyak, disuruh bisa belikan minyak ayah 1,5 liter, aku bilang gitu sama si korban ini. Kalau dibilang dia mana duitnya ya, makanya aku kasih lah duitnya. Udah dia ngantar minyak, suruh lagi dia membawa adiknya sekolah SD. Baik, ramah lah, memang ramah lah, waktu pagi itu ramah lah kami kan sama si korban ini. Ya nggak disangka lah kayak seperti ini ya kan, Bu. Bapak, setelah berapa lama Bapak baru menyadari bahwa anak Bapak ini hilang? Sekitar 1 malam, Bu. Kemudian ketika Bapak menyadari anak Bapak hilang, apakah Bapak langsung melaporkan ke polisi atau berusaha untuk mencari dulu bersama tetangga atau keluarga, Pak? Mencari dulu, Bu. Mencari dulu baru melapor ke polisi. Baik, Pak, ini kami mendapatkan informasi kalau kemudian pertama kali anak Bapak ini ditemukan begitu jasadnya oleh pamannya. Ini keterangan dari pamannya sendiri kepada Bapak seperti apa, Pak? Orang tua waktu itu kan sore jam 4:30 sama-sama mencari orang itu, Bu. Sama-sama mencari satu rombongan kan begitu, Pak. Memang yang pertama kali mencium kan paman dia. Paman dia pun nggak berani membongkar goni itu kan. Dipikir dia pun itu mayat memang.
cuma dia nggak berani bongkar. Bapak, apakah anak Bapak sering mengendarai motor sendirian Pak untuk pulang pergi dari dan ke sekolahnya? Sering dia sendirian. Jalur yang dilewatinya itu memang jalur biasa yang ia gunakan sehari-hari Pak berarti? Iya Bu. Baik, Pak, ini artinya ada hubungan dengan curanmor begitu ya. Apakah di lingkungan Bapak ini curanmor tersebut memang sering terjadi atau seperti apa, Pak? Nggak pernah Bu kejadian curanmor di sini Bu. Nggak pernah kejadian. Tapi apakah saat kejadian kemudian tetangga atau keluarga ada yang melihat pelaku gitu ketika meninggalkan lokasi kejadian, Pak? Nggak ada Bu. Oke, baik Pak. Ini kalau dari pihak kepolisian apakah sudah memeriksa CCTV di sekitaran lokasi, Pak? Udah Bu. Oke. Dari tingkah lakunya sendiri, Pak, mungkin keterangan dari pihak kepolisian ketika melihat CCTV tersebut, apakah ada tingkah laku dari anak Bapak yang mencurigakan sebelum kejadian ini terjadi atau seperti apa, Pak? Nggak ada Bu. Berarti normal, berarti begitu ya Pak, beraktivitas seperti biasa? Iya Bu. Pak, waktu hari kejadiannya tersebut, apakah pelaku meminta izin kepada Bapak? Karena dilihat dari CCTV terakhirnya ya, pelaku, maksud kami anak Bapak ini mengantarkan temannya dulu pulang ke rumah, baru anak Bapak pergi untuk kembali ke rumahnya sendiri. Ini anak Bapak sempat minta izin nggak untuk mengantarkan teman-temannya pulang? Dia jemput kawannya dulu bawa kemari, baru dia suruh beli minyak. Dia jemput kawannya dulu ke rumah, baru suruh beli minyak. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak atas waktunya pada siang hari ini Bapak. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita ya Pak yang sedalam-dalamnya. Semoga kasus ini segera bisa mendapatkan titik terangnya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kita ke informasi selanjutnya, di mana Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya mengistirahatkan atau menghentikan sementara kegiatan perkuliahan Lady Aurelia dan juga Lutfi. Penghentian sementara ini terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang tengah ditangani Polda Sumatera Selatan, di mana Lutfi menjadi korbannya. Buntut dari kasus penganiayaan terhadap Lutfi yang dilakukan oleh salah satu sopir Lady Aurelia menyebabkan baik Lutfi maupun Lady diistirahatkan sementara dari kegiatan perkuliahan. Pihak fakultas belum memastikan sampai kapan pemberhentian sementara tersebut berlaku. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya akan memeriksa secara seksama apa yang sebenarnya terjadi untuk memutuskan kelanjutan status perkuliahan M. Lutfi Hadian dan Lady Aurelia Pramasti. Kita lihat dulu dari nanti kita akan ada data tambahan ya. Nanti seperti apa nanti baru kita bisa tentukan. Pak, diistirahatkan itu apakah sama dengan dibekukan, Pak? Tidak, beda status. Beda. Jelas aktivitas belajar dia kan kita hentikan dulu. Sampai batas waktu Pak, kapan? Bukan stop on, bukan apa itu. Sampai batas waktu kapan Pak? Belum bisa ditentukan Pak, sekarang Pak. Artinya pembatasan waktu ini tidak tertulis Pak, hanya lisan aja? Iya, kita lihat situasinya. Diketahui M. Lutfi menjadi korban penganiayaan supir Lady menyusul keberatan Lady atas jadwal piket jaga rumah sakit di masa akhir tahun yang diatur oleh Lutfi. Lutfi awalnya mengeluh ke ibunya Sri Melia yang kemudian ditemani sopirnya datang melabrak Lutfi. Sementara itu, Lady Aurelia Pramesti bersama Sri Meliana didampingi pengacaranya berinisiatif mendatangi kantor polisi untuk memberikan keterangan terkait kasus yang membelitnya. Selama 11 jam pemeriksaan, tak kurang dari 35 pertanyaan diajukan penyidik kepada keduanya terkait kasus pemukulan oleh sopir mereka ke koordinator Koas Lady. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan.
Pemirsa, warganet mulai menguliti keluarga Lady Aurelia Pramesti, dokter koas di Rumah Sakit Siti Fatimah yang disorot publik usai terlibat dugaan penganiayaan pada rekan sejawatnya Muhammad Lutfi. Ya, setelah ayahnya Dedi Mandarsyah yang juga pejabat Kementerian Pekerjaan Umum, kini netizen mulai menyoroti Sri Meilina, ibu Lady yang merupakan pengusaha fashion di Palembang. Latar belakang keluarga Lady Aurelia Pramesti, dokter koas di Rumah Sakit Siti Fatimah disorot publik usai terlibat dugaan penganiayaan pada rekan sejawatnya Muhammad Lutfi di sebuah kafe di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Rabu pekan lalu. Lady merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Sriwijaya Unsri. Ayahnya bernama Dedi Mandarsyah, merupakan salah satu pejabat Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Kementerian Pekerjaan Umum di Kalimantan Barat. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, kekayaan Dedi per 14 Maret 2024 mencapai 9,4 miliar rupiah. Sementara Ibu Lady, Sri Meilina, dikenal sebagai seorang pengusaha fashion tajir di Palembang, Sumatera Selatan. Ia juga dikenal sebagai salah satu desainer kondang yang ada di kota Palembang. Melalui brand miliknya, Ladies Tenun Klasik yang didirikan tahun 2024, Sri Meilina sukses menjadi seorang pengusaha UMKM di bidang fashion. Wanita yang akrab dipanggil Lina Dedi juga menjabat sebagai Direktur PT Asari Romuzun, perusahaan yang bergerak di bidang bahan bakar minyak. Namun tidak diketahui secara pasti berapa total kekayaan Sri Meilina. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk melihat informasi lainnya di mana ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan demonstrasi di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Mereka menuntut KPK segera menangkap buronan korupsi Harun Masiku. Demonstrasi terdiri dari mahasiswa sejumlah elemen masyarakat. Mereka menyerukan KPK segera menangkap tersangka korupsi Harun Masiku. Salah seorang peserta aksi, Chandra Aditya Nugraha, mendesak KPK segera menangkap tersangka dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR Harun Masiku sebelumnya. KPK telah menetapkan tersangka Harun Masiku pada 2020 lalu. KPK juga telah menerbitkan ulang DPO pada 5 Desember 2024. Kepada seluruh elemen masyarakat, elemen pemuda maupun elemen mahasiswa untuk merapatkan barisannya. Kami akan paksa masuk dalam, betul tidak kawan-kawan? Hari ini KPK diisi oleh struktur-struktur baru, jadi kita mendesak KPK untuk segera menuntaskan misi-misi yang belum terselesaikan, yaitu menangkap Harun Masiku yang hari ini masih menjadi buronan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah gedung Bank Indonesia pada Senin malam. Ya, pemirsa, penggeledahan berkaitan dengan pengusutan dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan OJK tahun 2023. Saat ini pemirsa, status perkara sudah masuk ke tahap penyidikan dan sudah ada tersangka yang ditetapkan. Kendati demikian, KPK juga belum mengungkap identitas tersangka maupun konstruksi perkaranya. Ya pemirsa, kenaikan harga sejumlah bahan pokok mencapai 2 kali lipat jelang perayaan libur Natal dan Tahun Baru di Pasar Kosambi, Bandung. Untuk jenis cabai merah dan cabai rawit yang sebelumnya Rp30.000 kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Tomat dari Rp8.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Tak hanya itu pemirsa, bawang merah semula Rp30.000 kini naik menjadi Rp48.000 per kilogram.
Sementara harga sayur mayur, kacang panjang, dan brokoli masing-masing mengalami kenaikan menjadi Rp25.000 dan Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut kenaikan harga bahan pokok ini sudah terjadi sejak sebulan terakhir akibat kurangnya hasil panen, dampak cuaca buruk disertai tingginya permintaan jelang Nataru 2024. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga barang kebutuhan pokok di Sleman, Yogyakarta naik. Ya, perubahan harga paling drastis terjadi pada komoditas telur dan juga bawang. Ya, harga telur ayam misalnya pemirsa ini naik Rp5.000 dari Rp25.000 menjadi Rp30.500 per kilogram. Telur juga menjadi komoditas yang mengalami kenaikan pemirsa paling signifikan dalam 3 hari terakhir. Harga minyak goreng juga naik pemirsa, yakni dari Rp19.000 menjadi Rp20.500 per kilogram. Sementara itu minyak goreng kemasan naik menjadi Rp20.000 per liter. Yang naik sangat drastis adalah komoditas bawang merah dan juga bawang putih yang sekarang menjadi Rp40.000 per kilogram. Dari sebelumnya hanya Rp20.000. Kenaikan harga sembako juga diprediksi masih akan terjadi hingga mendekati pergantian tahun 2025 nanti. Atau rentengan? Selamatan. Oke, apa lagi? Racik opor ada. Ya pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan apa kabar Indonesia Siang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Jakarta Air Traffic Service Center Bandara Soekarno-Hatta mencatat ribuan permintaan extra flight atau penambahan penerbangan. Ya pemirsa, hingga saat ini sudah ada permintaan ekstra flight yang mencapai 1.902 penerbangan untuk periode 18 Desember 2024 hingga 4 Januari 2025. Bali, Medan, Surabaya, Makassar, dan juga Balikpapan masih menjadi tujuan favorit calon penumpang. Jumlah penerbangan pada libur Nataru tahun ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemerintah terkait penurunan harga tiket sebesar 10%. Pemirsa, untuk mengupdate situasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini kami sudah terhubung dengan reporter TV One Leo Chandra. Selamat siang Leo, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang Rehana, Zinka dan juga pemirsa TV One, di mana memang menjelang Natal dan Tahun Baru 2025 ini dimanfaatkan oleh para penumpang, khususnya mereka yang menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Dan Zinka dan juga Rehana, saya saat ini sudah berada di Air Traffic Control Bandara Soekarno-Hatta. Dari ketinggian ini saya bisa melihat bagaimana traffic pesawat ini mulai dari landing dan juga take off begitu langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Dan memang di mana pada menjelang Natal dan Tahun Baru ini peningkatan penerbangan pesawat terbang khususnya untuk wilayah Jakarta ini mengalami kenaikan hingga 180.000 penumpang per harinya, dan bahkan di hari biasanya ini pesawat terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta ini hanya mengalami 130.000. Dan saya ingin mengajak Rehana, pemirsa TV One juga untuk melihat apa saja sih yang ada di air traffic ini sehingga kesuksesan dalam sebuah penerbangan itu semuanya dikontrol melalui ruangan ini. Dan saya juga akan mengajak Rehana, Zinka dan juga pemirsa TV One untuk berbincang dengan narasumber saya terkait dengan bagaimana proses dan juga apa saja komunikasi yang kemudian dilakukan untuk melihat bagaimana pesawat ini bisa diatur melalui moda-moda ataupun tempat yang tempat saya mengabarkan saat ini. Sudah ada narasumber saya, ada Pak Nur Huda selaku General Manager Jakarta Air Traffic Service Center. Selamat siang Pak. Selamat siang Mas Leo. Ya, Pak, ini kita pertama kali melihat di sini ya Pak ya. Ini kelihatan semuanya dari Bandara Terminal 1, kemudian Bandara Terminal 2, kemudian Bandara Terminal 3. Di sini terlihat semua jelas, mulai dari pesawat landing, kemudian pesawat take off. Nah, ini Pak, ruangan apa sih Pak? Ya,
Baik, terima kasih Mas Leo dan juga seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Sekarang kita berada di menara petugas Air Traffic Control di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang mana pada mulai hari ini tadi kita sudah mulai memberikan pelayanan pada masa Nataru 2024-2025, yang mana tingkat kesibukan teman-teman sudah berasa nih. Mulai hari ini sudah berasa pesawat baik yang take off, berangkat dari Soekarno-Hatta ataupun yang mendarat di Soekarno-Hatta. Pak, kemudian Pak, ini kan kita melihat ada banyak sekali Pak monitor-monitor, kemudian kita juga bisa melihat traffic ya Pak ya, traffic pesawat terbang begitu. Nah, ini bisa dijelaskan Pak, ditunjukkan juga ke pemirsa ini ruangannya apa, kalau kemudian yang sebelah kiri saya apa dan di belakang saya ini apa Pak? Ya. Baik, dari pemirsa bisa melihat di sini kita ada banyak monitor, di mana monitor ini digunakan untuk membantu para petugas ATC yang ada di Soekarno-Hatta. Untuk di tower sini kita ada dua sektor. Ada sektor utara, yaitu yang memberikan pelayanan terhadap seluruh pergerakan pesawat dari dan menuju Terminal 2 dan juga Terminal 3. Nah, di sini masing-masing sektor diawakin oleh petugas yang sesuai dengan jadwalnya sudah bertugas. Di sini ada tower kedua. Tower 2 ini dia mengendalikan seluruh pesawat yang akan take off dan landing, baik yang menggunakan runway kedua 25 right maupun 07 left, dan juga runway ketiga yang kita khususkan untuk mendarat, yaitu runway 24 ataupun 06. Kemudian di sebelah selatan ini ada tower juga sektor selatan yang memberikan pemanduan untuk seluruh pergerakan pesawat dari Terminal 1 dan juga untuk pesawat yang khusus mengangkut kargo. Ini ada di sektor selatan. Kemudian di tengah sini, ini juga ada pedinas juga, posisinya supervisor. Supervisor ini yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh pemanduan, baik itu yang di sektor utara maupun yang di sektor selatan. Jadi jangan khawatir, di tower sini seluruh pergerakan pesawat semuanya termonitor dan terlayani oleh seluruh petugas ATC di Soekarno-Hatta. Berarti bisa dibilang Pak bahwasannya ini merupakan jantungnya ya Pak ya, jantung dari Bandara Soekarno-Hatta untuk kemudian ini semua pesawat bisa take off kemudian bisa landing, karena juga tadi ada kargo. Jadi bukan hanya penumpang tapi ada juga kargo, seperti itu ya Pak ya? Iya. Betul, Mas Leo. Jadi di sini jantung seluruh pergerakan pesawat. Karena pesawat sebelum mereka take off, berangkat, pasti minta izin dulu nih ke petugas ATC, diizinkan atau tidak. Nah, itu kita juga petugas pastinya melihat kondisi traffic baik di Soekarno-Hatta, sepanjang traffic sampai dengan di tujuan memungkinkan tidak, termasuk kondisi cuaca dan lain sebagainya. Jadi dipastikan ini tempat yang termasuk kategori objek vital nasional, yang mana di sini merupakan seluruh rangkaian pergerakan pesawat di Soekarno-Hatta dimulai dan berakhir di sini. Nah, Pak, kemudian ada juga nih yang menarik, Pak. Kebijakan pemerintah menurunkan sebesar 10% untuk tiket pesawat menjelang Nataru dan juga setelah nanti Nataru, Pak. Ini bagaimana, Pak, melihat antusias masyarakat, kemudian bagaimana nantinya adanya tambahan penerbangan, Pak? Apa antisipasi yang kira-kira bisa disiapkan dan kemudian bisa diceritakan juga ke pemirsa bahwasannya dari sini kemudian pengaturannya seperti apa, Pak? Ya, baik. Ini adalah suatu terobosan pemerintah ya, dalam hal ini menurunkan harga tiket sebesar 10% selama musim Nataru. Tentunya dalam hal ini kita buktikan, saya pengajuan ya, berdasarkan data pengajuan khusus ekstra flight selama Nataru yang sudah masuk per hari ini ke kami, ini sebesar 1.902. Di mana dari 1.902 tersebut 1.692 itu untuk pesawat
yang membawa penumpang, kemudian yang sebesar 210 pergerakan itu yang khusus kargo. Jadi terjadi peningkatan dibanding Nataru tahun lalu sebesar 5-6% pengajuan khusus extra flight. Kemudian juga strategi ataupun untuk mengantisipasi lonjakan traffic tersebut yang kami prediksi mulai tanggal 20 sampai tanggal 22 nanti, kami sudah men-standby-kan petugas sebanyak 364 yang terbagi menjadi 3 shift. Jadi insya Allah kami dari Airnav Jakarta siap mensukseskan dan juga melayani seluruh pergerakan pesawat selama musim Nataru ini. Oke, Pak, kemudian Pak, ini kan ada penambahan pesawat seperti itu dan juga kargo nih Pak. Nah, menjelang Nataru ini juga kan merupakan musim penghujan yang cukup tinggi Pak. Dan ini juga menjadi sebuah kekhawatiran bagi para penumpang, khususnya menggunakan moda transportasi pesawat terbang. Nah, seperti apa Pak ini? Ya, pertama untuk seluruh penumpang dan juga calon penumpang nggak usah khawatir. Ya, jadi cuaca ini kalau kita bicara transportasi udara, ini adalah transportasi yang insya Allah safe ya. Safe, kenapa? Karena mulai dari pesawatnya, krunya, kemudian kami sendiri petugas di sini pun juga selalu update terkait dengan kondisi cuaca, baik cuaca dari Soekarno-Hatta sendiri, cuaca sepanjang perjalanan sampai ke tempat tujuan. Dan kami selalu menginformasikan kepada seluruh kru, artinya seluruh pilot, bahwasanya cuaca di Soekarno-Hatta jam sekian sampai jam sekian akan terjadi apa? Apakah hujan lebat, hujan sedang, atau hujan ringan, kita selalu informasikan. Jadi dalam hal ini kita sudah membuat beberapa skenario terkait dengan cuaca ekstrim ini dan dipastikan seluruh pergerakan pesawat termonitor dan terlayani terkait dengan masalah informasi cuaca tadi, Mas Leo. Berarti ekstrim cuaca itu tidak menjadi kekhawatiran ya Pak ya, karena mengingat bahwasannya memang ini merupakan titik kontrol begitu, dari sini kemudian dialihkan ke pilot begitu, dan kemudian nantinya berjalannya traffic pesawat ini melalui dari sini juga berarti ya Pak ya? Betul. Jadi seluruh tadi informasi cuaca tadi yang kami peroleh dari BMKG ini kami sampaikan, komunikasikan langsung dengan pilot. Jadi dalam hal ini kita memberikan informasi dan menghimbau ke pilot, misal contoh dari Jakarta Denpasar, di Denpasar jam sekian sampai jam sekian itu ada prediksi dari BMKG terjadi hujan lebat, itu sedini mungkin kita informasikan kepada seluruh pilot, seluruh maskapai yang berangkat ke Denpasar. Jadi dipastikan untuk seluruh penumpang dalam hal ini terkait dengan cuaca ekstrim ini no worries lah ya. No worries karena kita selalu update informasi cuaca terkini. Baik, terima kasih Pak Nurhuda untuk informasinya. Dan itu tadi dia pemirsa, bahwasannya memang informasi yang diberikan oleh Pak Nurhuda terkait dengan traffic berjalannya pesawat, moda transportasi pesawat terbang ini memang sudah diatur melalui dari ruangan quality control di sini, dan kemudian ini menjadi perhatian juga khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru 2025. Apa kabar Indonesia Siang segera kembali untuk Anda. Terima kasih. Rekaman video penganiayaan yang dilakukan oleh seorang istri dan teman-temannya yang melabrak dan menganiaya perempuan yang diduga selingkuhan suaminya viral di media sosial. Peristiwa ini terjadi di rumah korban bernama Wulandari di Desa Ciamasi, Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung pada hari Minggu 1 Desember 2024 lalu. Dalam rekaman video tampak tersangka Desi Elianti bersama teman-temannya mendatangi serta menganiaya dan menuding korban sebagai simpanan suaminya. Mirisnya, penganiayaan itu dilakukan para tersangka di depan anak korban yang masih balita. Selain menganiaya korban, para tersangka juga mengoleskan cabai ke alat kemaluan korban hingga korban tidak sadarkan diri hingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Mbak,
nekat melakukan penganiayaan itu karena apa, Pak? Karena saya sakit hati, Pak. Suami saya selingkuh sama Wulandari. Terus? Dia saya tahu udah 8 bulan nggak pernah ngasih kami nafkah lagi. Mbak ngelakuin penganiayaan itu dengan siapa? Dengan Meli sama Nelly. Mbak apa aja yang dilakuin? Mukul atau apa? Saya pukul, saya siramin cabai mukanya, saya gigit. Saking keselnya, Pak? Mbak, iya, saking kesal hati saya, Pak. Itu ya. Nyesel nggak, Pak? Saya menyesal, Pak, dan saya meminta maaf kepada Ibu Wulandari atas perlakuan saya. Saya hilap. Emang Mbak sering mergoking suami sama dia? Udah sering, Pak, berapa kali saya bicarain baik-baik sama mereka. Udah pernah ditengahin kepala desa, suami saya udah pernah janji nggak mau ngulangin lagi, tapi dia masih. Jadi nyesel, Pak ya? Ya, saya nyesel, Pak. Beberapa teman tersangka yang ikut menganiaya korban kini masih diminta aparat kepolisian untuk menyerahkan diri. Untuk pelaku masih kita dalamin lagi karena ada beberapa keterangan yang perlu kami lakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk pelaku ini itu berperan sebagai apa deh, Bang? Untuk pelaku dia berperan selaku orang yang melakukan penganiayaan langsung. Motifnya? Untuk sementara kita dalami motifnya karena ada hubungannya suami dari pelaku ada hubungan dengan korban. Polisi telah mengamankan 1 orang pelaku dan sejumlah barang bukti. Di antaranya mesin blender yang dipakai untuk menggiling cabai yang dioleskan tersangka pada saat menganiaya korban. Dari Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana warga desa Sampali Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara digegerkan dengan ditemukannya seorang wanita parubaya yang tewas di perkebunan sawit. Pelaku berhasil diamankan di luar provinsi. Pelaku melarikan diri setelah membunuh korban. Warga di Jalan Jatirejo, Desa Saintis, Kecamatan Percutse, Tuan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara digegerkan dengan tewasnya seorang wanita parubaya bernama Marta Situngkir di perkebunan sawit. Tangannya penuh goresan. Pelaku berinisial MT melarikan diri setelah menghabisi nyawa korban. Petugas mengamankan barang bukti milik korban berupa telepon genggam dan sandal. Saat inilah ditemukan sosok jenazah almarhumah atas nama Tiar Marta Situngkir, lalu melakukan olah TKP dan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Lalu terhadap jenazah juga dilakukan visum et repertum, otopsi. Dengan hasil otopsi mengalami perlukaan pada wajah, tepatnya bibir, lalu mengalami patah di tulang rusuk. Umur kematian adalah 2 hari kurang lebih. Umur kematian dari jenazah ketika kita mengawali melakukan penyelidikan. Pelaku diamankan di daerah Bagan Siapi-Api, Provinsi Riau. Pelaku melarikan diri setelah membunuh korban dan barang-barang korban yang dikuasai juga diamankan petugas. Pelaku dijerat pasal 338 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemirsa, jasad anak usia 9 tahun yang ditemukan tenggelam di Sungai Batang Tembesi, Sarolangun, Jambi akhirnya ditemukan tim SAR gabungan. Ya, jasad korban ditemukan sejauh 3 km dari lokasi kejadian.
Rizky Muda akhirnya ditemukan. Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, jasad korban ditemukan tersangkut di ranting kayu. Selanjutnya, jasad anak usia 9 tahun itu langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Khotib Khuswen Sarolangun. Sebelumnya dikabarkan, korban tenggelam saat hendak mengambil sandal rekannya yang jatuh ke sungai ketika bermain perahu di Sungai Batang, Tembesi. Namun naas, upaya korban gagal setelah kakinya terpleset dan jatuh hingga hilang tenggelam. Pencarian korban dilakukan tim SAR gabungan TNI Polri, Basarnas, Damkar PMI, serta dibantu warga setempat. Sudah ditemukan oleh tim tadi pagi jam 6.30 di daerah Pulau Pinang di belakang perusahaan BWP, kurang lebih 3 kilo melebar dari perusahaan 3 kilo. Nah, kondisinya terlungkup dengan memakai baju warna merah karena mungkin lumpur jadi bajunya jadi coklat dan celana hitam. Tersangkut jenazahnya? Tersangkut di ranting atau dahan yang kering. Usai ditemukan, jenazah Rizky Muda sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Khotib Khuswen Sarolangun guna dilakukan visum dan selanjutnya dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Sarolangun, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Saya Rehana Mezia. Dan saya Zinka Nela dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.